Halo teman-teman, balik lagi bersama Kuaga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan bagaimana cara menjawab suatu pertanyaan pada saat kita menghadapi interview kerja. Pertanyaan ini adalah, apa pekerjaan yang membosankan yang pernah Anda lakukan? Coba jelaskan. Nah, apakah teman-teman di sini yang nonton videoku udah pernah ngadepin pertanyaan ini? Kira-kira ada ide apa nih untuk menjawab pertanyaan ini? Yuk kita diskusi, ngobrol bareng. Bagi teman-teman yang baru nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja ya teman-teman semua informasi yang ada di channelku. Kalau misalkan teman-teman mau belajar seputar karir, teman-teman bisa cek aja di playlist. Kalau teman-teman di sini ada yang merupakan seorang job seeker, teman-teman bisa cek di bagian community atau komunitas. Di sana aku berbagi terkait informasi terupdate tentang lowongan pekerjaan yang sedang dibuka yang aku peroleh dari koneksiku yang ada di LinkedIn. Silakan teman-teman yang lagi belajar interview boleh siapkan catatannya. Di sini aku pengen bahas terkait dengan pertanyaan ini. Gimana kalau misalkan nanti bagi yang belum pernah, khususnya teman-teman fresh graduate, kalau misalkan ditanya soal pertanyaan ini, kira-kira ada ide apa untuk menjawab? Boleh banget. Kalau misalkan nanti teman-teman ada ide jawaban, juga boleh kita diskusi aja. Boleh tuliskan di kolom komentar, atau nanti kalau mau diskusi lebih dalam terkait interview atau yang lain, boleh hubungin aku lewat sosmedku. Nanti aku jelasin di belakang. Nah, bagi teman-teman yang pengen belajar ya terkait interview, teman-teman bisa cek di bagian playlist. Ada playlist namanya tes interview. Di sini aku udah kumpulkan pertanyaan yang biasa muncul saat interview baik HR atau user, yang barangkali bisa menjadi POV yang berbeda berdasarkan pengalamanku sejauh ini. Kayak gitu. Ya teman-teman, kita mulai ya. Pekerjaan yang paling membosankan apa yang pernah Anda lakukan sejauh ini, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa, oke, ini aku bingung nih gitu. Di sini aku pengen nyampein konsepnya dulu. Pertanyaan ini biasanya akan ditanyakan oleh HR, walaupun tidak semua momen interview itu akan menanyakan pertanyaan ini. Pertanyaan ini biasanya akan ada di tengah-tengah gitu. Pada saat teman-teman ingin digali terkait dengan gimana nih sikapnya, gimana nih pengalaman dia oleh si HR, kayak gitu. Nah, aku ada tips ya teman-teman ya. Simple aja teman-teman. Fokus ke 4 poin yang ada di atas. Oke? Aku jelaskan dulu nomor satu. Saat teman-teman ditanya, dipancing untuk menjelaskan pekerjaan semacam apa yang pernah Anda lakukan yang membosankan sejauh ini, kayak gitu. Jawabannya adalah nomor satu. Jangan pernah menjawab dengan kalimat mutlak. Jadi misalkan ditanya, apa pekerjaan paling membosankan yang pernah Anda lakukan? Teman-teman itu menggunakan kalimat mutlak. Misalkan bahasanya gini, pekerjaan yang paling membosankan adalah, nah itu contoh tuh kalimat mutlak tuh kayak gitu. Jadi jangan menggunakan bahasa yang semacam itu. Kenapa? Karena nanti kesannya udah negatif gitu ya teman-teman ya. Yang nomor dua, jangan menjelekkan sesuatu atau seseorang. Nanti pada saat teman-teman menjawab gitu, di dalamnya tuh pasti akan ada penjelasan yang terdiri dari beberapa kalimat. Nah, usahakan teman-teman tidak usah menjelekkan seseorang, diri sendiri, orang lain, orang yang dikenal atau tidak dikenal, atasan dan lain-lain kayak gitu, atau sesuatu, entah momennya, entah fenomena apa ke target, entah bangunannya, entah perusahaannya, entah proyeknya kayak gitu. Nggak usah menjelekkan itu. Pertanyaan ini tuh tidak bertujuan untuk biar teman-teman menjelekkan seseorang atau menjelekkan sesuatu. Oke? Pegang dulu itu ya teman-teman ya, pahami dulu ya. Sekarang masuk ke poin nomor tiga. Pada saat teman-teman ditanya, pekerjaan apa paling membosankan yang teman-teman pernah alami, kayak gitu, pernah lakukan, maka teman-teman harus menunjukkan bahwa saya itu menikmati setiap momen yang ada, setiap kesempatan yang ada dengan antusias dan penuh semangat. Karena di dalamnya pasti ada sesuatu yang saya bisa berkontribusi di dalamnya, bisa saya pelajari, dan gara-gara ada saya di sana, sesuatu itu jadi tumbuh berkembang. Coba dibayangkan kayak gitu, teman-teman. Oke? Dan yang poin nomor 4, jika dipancing dengan kebenaran umum, jawab dengan solusi hobi misalkan, atau hal yang menambah kemampuan diri. Maksudnya gimana? Nah, poin nomor 4 ini diingat-ingat ya. Sekarang aku di sini ada guide ya teman-teman ya.
pada saat teman-teman ingin menjawab pertanyaan tadi, teman-teman bisa menggunakan awalan kalimat kayak gini nih, frasa-frasanya atau kalimatnya kayak gini. Ini gambaran aja teman-teman biar ada gambaran gitu. Kita dari yang paling atas ya. Misalkan teman-teman ditanya kayak tadi, boleh menjawab dengan awalan. Sejauh ini belum ada pekerjaan yang membuat saya bosan, malah titik-titik. Kayak gitu. Boleh nggak? Boleh. Misalkan teman-teman di sini ngelamar kerja jadi seorang, apa misalkan, sales. Oke, aku kasih contoh sales ya, karena kurang sales gitu ya. Boleh dengan kalimat ini. Sejauh ini belum ada pekerjaan yang membuat saya bosan. Malah, saya merasa saya menemukan passion saya pada saat saya diberikan kesempatan bekerja setelah saya lulus sebagai seorang fresh graduate. Sebelumnya saya tidak pernah membayangkan bekerja menjadi seorang sales itu adalah hal yang menyenangkan. Namun pada saat saya lulus, pekerjaan pertama saya adalah menjadi seorang sales, di mana di sana saya senang sekali untuk memiliki kesempatan berkomunikasi dengan banyak orang, memberikan solusi atas kebutuhan orang dengan menawarkan produk yang berkualitas yang dimiliki oleh perusahaan saya. Gara-gara hal tersebut, saya di pekerjaan yang kedua, pengalaman saya menjadi seorang sales juga. Dan di situ saya yakin bahwa passion saya adalah untuk bekerja di bidang sales dan marketing, untuk mengeksplor dan memberikan kontribusi terbaik menggunakan kemampuan sales dan marketing saya. Kayak gitu. Jadi di sini teman-teman boleh langsung dibalik gitu. Jadi yang ditanya adalah momen bosan, malah di sini teman-teman sampaikan kalau justru sebaliknya loh Pak, justru sebaliknya loh Bu, kayak gitu. Boleh nggak? Boleh, kayak gitu. Atau dengan yang mirip kayak barusan, teman-teman boleh menggunakan yang warna kuning ya, kayak gitu. Sejauh ini saya menikmati semua pengalaman kerja, atau saya menikmati semua pengalaman kerja saya sejauh ini. Saya merasa bahwa misalkan apa? Teman-teman boleh sampaikan lagi. Saya merasa bahwa setiap pilihan yang saya ambil itu memang sesuai dengan passion dan tujuan karir saya ke depannya. Saya pernah bekerja menjadi ini di sekian 2 atau 3 perusahaan yang berbeda. Di sana saya merasa bahwa lingkungannya itu memang sesuatu yang saya cari. Nah, di sini saya yakin bahwa pada saat saya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang ini di perusahaan ini, saya akan bisa mengaplikasikan apa yang saya pelajari di masa lalu dan terkait dengan pekerjaannya saya yakin pasti akan sangat menyenangkan gitu. Boleh teman-teman menggunakan bahasa yang kurang lebih kayak gitu ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan gaya komunikasi masing-masing. Atau yang warna hijau. Saya menikmati semua yang saya lakukan. Memang terkadang rasa bosan muncul saat teman-teman boleh nih, tapi ini hati-hati teman-teman. Menggunakan yang warna hijau ini, teman-teman di situ harus berhati-hati gitu. Karena teman-teman di sini memang melakukan suatu pengakuan kayak gitu. Jadi di sini hati-hati sekali untuk ngisi titik-titiknya kayak gitu. Jadi jangan berhenti di saat bla 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 langsung ada lanjutannya. Biasanya saya melakukan ini gitu. Boleh nggak? Boleh gitu. Misalkan tadi ya, teman-teman boleh sampaikan misalkan sama jadi seorang sales lagi. Saya menikmati semua yang saya lakukan. Memang terkadang rasa bosan muncul saat saya menawarkan produk kepada calon customer tapi mengalami beberapa penolakan. Biasanya saat saya merasakan semacam itu, saya berkonsultasi dengan sales manager saya. Di sana saya sedikit sharing terkait kendala saya yang ada di lapangan yang akhirnya menimbulkan rasa bosan saya karena saya mengalami penolakan. Kemudian atasan saya memberikan saya coaching, memberikan saya contoh real dan ide-ide yang brilian yang pada saat itu saya memang ada kebutuhan dan saya praktekkan. Hasilnya adalah hal itu merupakan hal yang efektif untuk diaplikasikan untuk menjual produk di situ. Saya menyadari bahwa ternyata untuk menjual produk yang sama di tempat yang berbeda, di kota yang berbeda, membutuhkan teknik yang berbeda. Misalkan kayak gitu. Jadi malah ibaratnya tuh teman-teman tuh nikmatin suatu momen. Memang benar, terkadang rasa bosan itu muncul. Tapi teman-teman udah ada solusi. Malah gara-gara solusi itu teman-teman malah jadi punya sesuatu lagi gitu. Sama sekali nggak ada hal negatif yang menjelekkan kayak gitu ya teman-teman ya gitu karena udah ada solusinya kayak gitu. Nah, atau bagi teman-teman fresh graduate, boleh dicoba dengan bahasa ini. Tapi ingat juga hati-hati juga gitu ya. Teman-teman boleh sampaikan gitu. Dulu pada saat saya menjadi seorang fresh graduate, saya sempat khawatir pada saat saya akan masuk ke dunia kerja. Kenapa? Karena saya sama sekali tidak memiliki pengalaman. Saya mencoba melihat dunia kerja, kok sepertinya saya masih susah untuk membayangkannya. Namun pada saat saya menginjakkan kaki saya di pekerjaan pertama saya merasa bahwa lingkungan tersebut adalah lingkungan yang saya cari. Di mana pada saat di dunia perkuliahan, lebih banyak kesempatan untuk belajar, mendengarkan, interaksi juga ada seperti praktikum dan lain-lain. Namun periodenya terbatas dan itu memang lingkupnya memang lingkup untuk akademisi untuk belajar. Pada saat saya benar-benar lepas
di kondisi real dunia kerja, saya merasa bahwa ini memang dunia yang saya cari. Sehingga hal tersebut menjadikan saya termotivasi untuk bekerja di jalur tersebut, misalkan kayak gitu. Boleh nggak? Boleh. Silakan disesuaikan ya teman-teman ya, kalimat-kalimat ini gitu. Tapi aku udah ngejelasin 4 poin ini, aku belum ngejelasin poin nomor 4. Apa sih maksudnya dipancing dengan kebenaran umum? Jadi gini, pasti akan ada kemungkinan teman-teman kalau udah ngejawab bahwa inti dari 4 ini kan saya tidak ngerasa bosan gitu. Kecuali yang di sini ya teman-teman ya, yang warna hijau ya. Yang lain kan jawabannya kayak, saya tuh nggak pernah ngerasa bosan, tapi kadang dipancing dengan kebenaran umum. Maksudnya gini, masa sih nggak pernah ngerasa bosan gitu? Bukankah orang itu ya wajar kalau merasa bosan? Nah, kayak gitu loh. Pernah nggak teman-teman? Kebayang nggak kayak gitu? Jadi kebenaran umum tuh ya, semua orang pasti bisa merasa bosan. Semua orang wajar dong pernah merasa bosan. Masa iya sih teman-teman nggak pernah ngerasa bosan? Nah itu kebenaran umum kayak gitu. Nah kalau misalkan teman-teman pada saat menjawab pertanyaan ini tidak menggunakan yang warna hijau kayak gitu, mungkin poin nomor 4 ini akan ditanyakan. Tapi masa sih nggak pernah ngerasa bosan? Nah pada saat teman-teman dipancing semacam itu, maka jawaban teman-teman itu memang diarahkan ke warna hijau ini. Boleh disampaikan bahwa karena pertanyaan tadi ya gini ya teman-teman ya. Tadi kan pertanyaannya lebih ke pengalaman kerja yang paling membosankan ibarat kayak gitu kan. Tapi di sini teman-teman jawab aja. Jadi pada saat kebenaran ini ditanyakan untuk mancing, teman-teman arahkan langsung ke warna hijau kayak gitu. Baik Pak atau Bu, memang benar ya. Semua orang pasti pernah merasakan bosan. Saya pun juga pernah merasakan bosan pada saat saya bekerja. Namun biasanya saya melakukan ini gitu. Solusi hobi penambah kemampuan diri itu misalkan kayak kebosanan yang teman-teman bisa handle di luar jam kerja gitu. Misalkan teman-teman terkadang memang ya sebagai manusia pada umumnya merasa bosan atau merasa jenuh di dunia kerja itu kan wajar ya Pak atau Bu semacam itu. Namun sejauh ini hal tersebut bisa saya tangani karena saya mengoptimalkan hari libur saya untuk melakukan hobi atau aktivitas saya. Saya memiliki hobi untuk jogging setiap pagi atau berenang setiap weekend, di mana pada saat saya berolahraga saya merasa merecharge kebosanan-kebosanan atau perasaan-perasaan yang mungkin jenuh rutinitas harian kerja bisa saya lepaskan di situ, bisa dengan keluarga atau saya berolahraga sendiri. Nah, sehingga pada saat saya balik lagi ke dunia kerja di hari Senin sampai dengan Jumat, tidak ada masalah lagi yang berkaitan dengan kebosanan di dunia kerja, karena saya memang menggunakan olahraga itu sebagai media rekreasi saya. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Ingat ya teman-teman, pada saat teman-teman dipancing menggunakan kebenaran umum, maka teman-teman boleh bilang bahwa ya memang kalau memang rasa bosan muncul itu ya ada, tapi bukan yang paling membosankan, bukan yang paling, tapi rasa bosan secara umum. Tapi saya udah ada solusi loh, solusinya ini tidak mengganggu jam kerja loh, tidak mengganggu konsentrasi saya di dunia kerja loh, gitu. Dan bahkan hobi penambah kemampuan diri ini berguna. Misalkan saya olahraga, akhirnya saya jadi lebih sehat. Kalau saya lebih sehat, nanti saya bekerja juga lebih optimal kayak gitu. Coba teman-teman bayangkan poin nomor 4 ini deh. Karena ini sebenarnya adalah kunci biar apa? Kalau misalkan teman-teman siklus 4 ini udah paham, walaupun diawali dengan awalan kalimat yang beda, maka teman-teman pada saat berbicara itu kelihatan spontan. Ngomong tuh ngalir teman-teman di situ. Dan di situ kalau teman-teman bisa menyampaikan dengan meyakinkan, maka perusahaan juga akan biasa aja dalam tanda kutip tenang gitu loh teman-teman. Oh ini orang kalau direkrut ada masalah dikit nggak kepikiran dikit-dikit resign nih. Kalau jenuh dikit nggak kepikiran dikit-dikit telat berangkat kerja, dikit-dikit cuti, dikit-dikit hilang gitu. Perusahaan kan pengen ya untuk karyawannya itu produktif gitu ya dengan dedikasi tinggi kalau perlu ada extra miles kayak gitu. Sehingga harapannya di awal teman-teman memberikan kesan positif melalui jawaban interview ini dengan semacam ini agar lebih meyakinkan dan membuat perusahaan itu tenang. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti tinggal tanggung jawab teman-teman apa yang sudah disampaikan saat interview ini dipraktekkan di dunia kerja. Kayak gitu. Oke. Nah, paling itu aja dari aku teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini. Apa pekerjaan paling membosankan yang pernah Anda lakukan? Kayak gitu. Kalau teman-teman di sini mungkin ada yang masih bingung atau ada sudut pandang lain, boleh banget
aku pengen belajar bareng teman-teman di sini, tuliskan di kolom komentar atau teman-teman boleh ngubungin aku lewat sosmedku gitu ya. Silahkan hubungin aku lewat salah satu yang ada di sini biar nanti kita bisa saling belajar ya teman-teman ya. Oke, paling sementara itu dulu dari aku. Semoga membantu. Semoga teman-teman di sini, khususnya yang akan menghadapi interview, bisa menjawab interview dengan baik, menyelesaikan tahap rekrutmen dengan lancar, dan segera memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih, sukses selalu.